Hai semuanya, saya Kimberly Glory Injili Tuwadi. Pada sesi kali ini saya mengambil mata pelajaran biologi, sosiologi, dan PPKN. Dan di sini saya ingin membahas tentang kasusnya Aprilio Manganang. Tujuan pembelajarannya adalah agar orang-orang dapat mudah mengerti mengenai kasus Aprilio Manganang dan juga mengerti apa kaitannya dengan mata pelajaran yang telah saya ambil. Aprilia Santini Manganang atau sekarang yang lebih dikenal dengan nama Aprilio Perkasa Manganang lahir pada tanggal 27 April 1992 di Wawalintowan, Minahasa. Aprilio Manganang adalah seorang tentara nasional Indonesia yang dulunya berprofesi sebagai pemain bola voli putri. Ia dilahirkan dengan penyakit hipospadia, yang dimana posisi uretra laki-laki berada di bawah penis, sedangkan normalnya posisi uretra laki-laki berada di ujung penis. Tetapi karena kurangnya fasilitas medis di kampung halamannya, ia baru menyadari penyakit ini saat ia memulai karir bola volinya. Sampai saat ini penyakit hipospadia masih sering didebatkan, tetapi sekitar 10% penyakit hipospadia ini disebabkan karena faktor genetik dan faktor lingkungan. Orang tua Aprilio taunya Aprilio ini adalah seorang wanita, tetapi saat Aprilio beranjak SMA dan ia jauh dari orang tuanya, ia mulai bertanya-tanya mengapa ia tidak menstruasi pada wanita pada umumnya, dan juga mengapa ia lebih condong ke arah laki-laki daripada ke arah perempuan. Informasi dari orang tua Aprilio ini setiap hari hanya menggunakan celana pendek dan celana panjang saja, dan hanya menggunakan rok saat ia pergi ke sekolah. Pasti masih banyak orang yang bertanya-tanya mengapa kasus Aprilio ini bisa terjadi dan mengapa Aprilio ini juga dianggap sebagai wanita. Ya, karena pada saat Aprilio ini lahir, minimnya para medis pada saat itu dan juga keterbatasan peralatan medis pada saat itu. Dan juga minimnya pengetahuan tentang penyakit yang dialami oleh Aprilio ini. Nah, itulah alasan mengapa Aprilio dari dulu dianggap wanita. Dan juga orang tuanya ini dari dulu sama sekali tidak mengetahui tentang penyakit yang dialami oleh Aprilio. Nah, salah satunya juga adalah tentang pengaruh sosialisasi. Di mana saat kita bersosialisasi, kita akan menemukan banyak karakter-karakter baru. Dari sanalah kita juga akan terbentuk sesuai dengan lingkungan yang kita tempati. Pengaruh sosialisasi juga dapat dilihat dari latar belakang, misalnya pada latar belakang keluarganya Aprilio dan Aprilio itu sendiri. Pengaruh sosialisasi orang tua Aprilio juga ini sangat merugikan Aprilio. Kenapa? Karena orang tua Aprilio ini tidak mengetahui penyakit apa yang Aprilio alami, dan juga orang tua Aprilio ini mengetahui bahwa Aprilio ini adalah seorang wanita. Karena orang tua Aprilio ini mengetahui bahwa Aprilio ini adalah seorang perempuan, maka dari sanalah orang tua Aprilio ini membentuk Aprilio sesuai dengan karakter-karakter perempuan. Misalnya, menggunakan pakaian perempuan dan berpenampilan seperti perempuan. Karena itulah juga alasan mengapa orang-orang tahunya Aprilio ini adalah perempuan. Aprilio ini pertama kali diketahui mengidap penyakit hipospadia pada 3 Februari. Sempat juga tersiar informasi-informasi tentang fisik Aprilio yang menyerupai laki-laki. Dari hasil pemeriksaan, Aprilio ini ternyata memiliki organ lelaki dan tidak sama sekali mempunyai organ internal perempuan. Kadar hormon testosteron juga ditemukan lebih tinggi di tubuh Aprilia Manganang. Kemudian Aprilio ini harus melakukan corrective surgery, yang dimana corrective surgery ini tujuannya untuk memperbaiki posisi uretra Aprilio di tempat yang seharusnya. Sekarang Aprilio telah selesai menjalankan operasinya dan juga ia meminta permohonan perubahan nama dan juga perubahan identitas. Perubahan identitas dan perubahan nama Aprilio ini dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang dimana undang-undang ini membahas tentang hak kependudukan. Aprilio berhak melakukan permohonan itu dan permohonan itu juga telah disetujui oleh Pengadilan Negeri Tondano. Aprilio sekarang menjalani kehidupannya seperti lelaki pada umumnya, dan Aprilio juga sekarang telah mempunyai tunangan. Kesimpulan saya dari materi kali ini adalah kita harus memperbanyak dan memperluas informasi kita terkait dengan penyakit-penyakit langka yang belum kita ketahui, dan juga terkait apa dampaknya seperti kasus Aprilio ini.
2 Timotius 2 ayatnya yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya harap pembahasan saya kali ini dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami dengan baik. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Dadah!